Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ayurisna Dewi. Di sini saya akan membahas pertanyaan soal nomor 1 dan nomor 2. Soal yang pertama, jenis pernapasan yang dapat digunakan dalam bernyanyi, kecuali A. Ada pernapasan diafragma, B. Pernapasan dada, C. Pernapasan bahu, D. Pernapasan paru-paru, E. Semua salah. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Jadi, jenis pernapasan yang digunakan dalam bernyanyi itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada pernapasan diafragma, kedua ada pernapasan dada, dan yang terakhir ada pernapasan bahu. Nah, pernapasan diafragma itu merupakan pernapasan yang dilakukan dengan cara mengambil nafas, lalu dimasukkan ke dalam paru-paru sehingga terisi penuh tanpa terjepit. Nah, dengan melakukan pernapasan diafragma ini, ruangan akan leluasa dengan menegangnya sekat rongga badan atau diafragma yang bergerak ke bawah. Yang B ada pernapasan dada. Jadi pernapasan dada ini merupakan pernapasan yang dilakukan dengan cara mengambil nafas sepenuhnya, kemudian dimasukkan ke dalam paru-paru sehingga rongga dada membusung ke depan. Nah, jadi pernapasan ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu paru-paru cepat lelah dalam menahan udara. Maka yang dihasilkan tidak stabil karena udara yang dikeluarkan kurang dapat diatur. Nah, yang C yaitu ada pernapasan bahu. Pernapasan bahu merupakan pernapasan yang dilakukan dengan cara mengambil nafas dengan mengembangkan bagian atas perut, paru-paru, sehingga mendesak bahu menjadi terangkat ke atas. Nah, pernapasan bahu ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak tahan lama dan sikap tubuh kurang enak untuk dilihat. Nah, itu tadi ada 3 jenis pernapasan yang sudah saya sebutkan, yaitu pernapasan diafragma, pernapasan dada, pernapasan bahu. Jadi di sini yang termasuk dalam jenis pernapasan yaitu yang bagian A, B, dan C. Jadi ini kan yang ditanyakan kecuali, berarti jawabannya yang D kemungkinan salah karena pernapasan paru-paru ini tidak termasuk ke dalam jenis pernapasan yang digunakan dalam bernyanyi. Jadi jika kalian memilih E semua salah, itu juga salah karena A itu benar, B benar, C benar, dan D itu salah, berarti jawabannya yaitu D. Jenis pernapasan yang dapat digunakan dalam bernyanyi kecuali D, yaitu pernapasan paru-paru. Yang salah ya yang ditanya ini. Kemudian soal nomor 2. 1. Mengajarkan tentang teknik pernapasan yang benar. 2. Melakukan vocalizing untuk latihan tuning nada. 3. Mempersiapkan pita suara sesudah mulai bernyanyi. 4. Memilih lagu dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan siswa. 5. Pilih lagu yang sesuai dengan usia siswa dalam bernyanyi, baik untuk anak-anak, remaja, ataupun dewasa, Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, soalnya itu tadi dalam bernyanyi, baik untuk anak-anak, remaja, ataupun dewasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang benar untuk diperhatikan dalam bernyanyi yaitu A. 134, B. 234, C. Semua benar, D. 1245, E. 1345. Nah, jadi di sini saya akan membahas satu persatu. Nah, tadi yang pertama ada mengajarkan tentang teknik pernapasan yang benar. Jadi, di dalam bernyanyi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada mengajarkan tentang teknik pernapasan yang benar. Itu terdapat dalam poin yang pertama.
Yang kedua, ada ajarkan siswa untuk melakukan vocalizing untuk latihan tuning nada, yang itu terdapat pada bagian kedua. Yang ketiga, ada mempersiapkan pita suara sebelum mulai bernyanyi. Sedangkan pada bagian ketiga ini mempersiapkan pita suara sesudah mulai bernyanyi. Jadi dalam bernyanyi itu seharusnya sebelum bernyanyi itu kita mempersiapkan pita suara agar nantinya pada saat bernyanyi itu suara itu akan lebih baik untuk didengar. Dan yang keempat, memilih lagu dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan dengan nada dasar yang sesuai dengan rank suara siswa. Itu termasuk ke dalam poin yang keempat. Dan yang kelima, yaitu ada pilihlah lagu yang sesuai dengan usia siswa. Jadi kita itu tidak bisa memilih lagu untuk siswa seperti lagu-lagu yang nadanya tinggi gitu. Jadi harus menggunakan lagu-lagu yang sedang dan bisa dimengerti oleh siswa. Jadi yang termasuk dalam jawaban yang kedua yaitu adalah D1, 2, 4, dan 5. Karena pada poin ketiga itu tadi sudah dijelaskan mempersiapkan pita suara sesudah mulai bernyanyi. Seharusnya tadi sebelum bernyanyi dipersiapkan pita suara. Halo semuanya, saya Leni Anggia Putri akan membahas soal nomor 3 dan 4. Adapun soal yang akan dibahas yaitu sebagai berikut. Nomor 3. Di bawah ini merupakan cara berlatih olah vokal yang baik kecuali A. Latihan teknik pernapasan, B. Latihan artikulasi, C. Latihan bernyanyi dengan berlari, D. Melatih kekuatan suara, E. Pernapasan. Sebelum menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui bagaimana cara berlatih vokal yang baik. Berlatih vokal yang baik dapat dilakukan dengan cara 1. Latihan teknik pernapasan. Teknik pernapasan adalah bagian terpenting dari beberapa cara berlatih vokal. Untuk melatih pernapasan, mulailah dengan menghirup udara dalam-dalam, tahan hingga 3-10 detik, kemudian hembuskan sedikit demi sedikit. Teknik pernapasan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. 2. Melatih artikulasi. Melatih artikulasi atau pengucapan kata yang baik dan benar juga penting untuk dipelajari. Mulailah dengan latihan mengucapkan kata yang mudah dibaca dengan jelas, lalu lanjutkan dengan kata-kata yang rumit. Ucapkan dengan kecepatan rendah, sedang, hingga kecepatan tinggi. Hal ini penting supaya tidak terjadi kesalahan artikulasi ketika menyanyikan lagu, baik lagu dengan tempo cepat atau lambat. 3. Melatih kekuatan suara. Melatih kekuatan suara ada hubungannya dengan teknik pernapasan. Intinya, jika pernapasan sudah bagus dan benar, maka kekuatan suara yang maksimal mudah dilakukan. Yang harus diingat, kekuatan suara bukan berasal dari teriakan, yang dari suara yang jelas dan terdengar jernih. Cara melatih kekuatan suara secara sederhana namun efektif yaitu dengan meniup lilin dari jarak sekitar 1,5 meter sampai padam. Cara ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 20-30 kali sehari hingga suara yang powerful dapat dikuasai. 4. Pemanasan. Sebelum melakukan beberapa cara berlatih vokal, di atas ada baiknya diawali dengan pemanasan standar. Caranya dengan menggerakkan anggota badan mulai dari kepala hingga ujung kaki. Pemanasan ini selain berguna untuk menjaga kondisi tubuh, juga mampu membuat tubuh lebih lentur. Pemanasan berikutnya yang bisa dilakukan yaitu dengan berolahraga ringan. Maka jawaban
dari pertanyaan berikut adalah C. Latihan bernyanyi dengan berlari. Kenapa jadi jawabannya C? Karena selain tidak ada di pembahasan tadi, juga kita akan susah mengatur pernapasan jika latihan bernyanyi sambil berlari. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Latihan mengucapkan kata-kata dengan baik dan jelas disebut A. Latihan pernapasan, B. Latihan artikulasi, C. Latihan resonansi, D. Latihan prasering, E. Latihan intonasi. Sebelum menjawab soal tersebut, kita perlu mengetahui pengertian dari semua pilihan ganda ini terlebih dahulu. Yang A. Latihan pernapasan. Latihan pernapasan merupakan latihan dasar dalam mengolah vokal. Latihan pernapasan dapat dilakukan untuk melatih vokal agar mendapatkan nada suara yang pas serta mengurangi hal gangguan pernapasan. B. Latihan artikulasi. Latihan artikulasi adalah latihan pengucapan kata dengan benar dan jelas, sehingga telinga dapat mengerti kata-kata yang kita ucapkan. C. Latihan resonansi. Resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. D. Latihan prasering. Prasering sendiri adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga kalimat lagu tersebut dapat menjelaskan tema dan menyampaikan pesan. Selain itu, juga prasering adalah usaha penyanyi untuk memperlihatkan struktur dari lagu. E. Latihan intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi karena tanpa pembenahan intonasi atau ketetapan bunyi tiap nada, suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Maka jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan pembahasan soal tadi adalah B. Latihan artikulasi. Dikarenakan pengertian latihan artikulasi adalah latihan pengucapan kata dengan benar dan jelas. Oke, pertanyaan nomor 5 adalah salah satu teknik bernyanyi yang mengatur tentang pengucapan kata yang baik dan jelas disebut A. Frasering, B. Resonansi, C. Artikulasi, D. Intonasi. Jawaban yang benar adalah C. Artikulasi. Kenapa C? Karena artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik, benar, dan jelas. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana ponen-ponen terbentuk berdasarkan getaran pita suara disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Kenapa tidak prasering? Karena prasering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga kalimat lagu tersebut dapat memberikan atau menjelaskan tema dan menyampaikan pesan. Selain itu juga, prasering adalah usaha penyanyi untuk memperlihatkan struktur dari lagu. Kenapa juga tidak resonansi? Karena resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Kenapa juga tidak intonasi? Karena intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Jadi yang paling benar itu adalah artikulasi, karena artikulasi ada. Selanjutnya soal nomor 6. Jenis pernapasan yang baik dipergunakan dalam bernyanyi yaitu pernapasan A. Dada, B. Perut, C. Mulut, D. Diafragma.
Jawaban yang benar adalah B. Perut. Kenapa B? Karena pernapasan perut adalah teknik latihan pernapasan yang dilakukan dengan mengencangkan otot-otot diafragma. Diafragma sendiri adalah otot-otot rangka terbentuknya kubah yang membentang secara horizontal, antara lain dada dan rongga perut. Jadi pernapasan lewat perut itu adalah pernapasan yang paling baik untuk penyanyi. Kenapa tidak pernapasan dada? Karena pernapasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk. Jadi ketika kita bernyanyi lewat pernapasan dada, maka suaranya itu akan sedikit falas dan juga akan membuat pernapasan kita sedikit sesak. Ya, dan juga kenapa tidak pakai pernapasan mulut? Karena pernapasan mulut adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dan lingkungan internal tubuh. Jadi pernapasan mulut itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dari kelompok 4 ingin menjelaskan 2 pertanyaan soal yang sudah kelompok kami bagikan lewat aplikasi ujian online kuis. Soal yang pertama adalah soal ke-7, suatu cara yang dilakukan untuk melatih penghayatan dan penjiwaan dalam menyanyikan sebuah lagu disebut A. Teknik ekspresi, B. Teknik resonansi, C. Teknik artikulasi, D. Teknik intonasi, dan E. Teknik pernapasan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu pilihan jawabannya terlebih dahulu. A. Teknik ekspresi. Ekspresi adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang memperlihatkan perasaan seseorang. Mengekspresikan perasaan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling sederhana tentunya adalah dengan menunjukkan mimik wajah. B. Teknik resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfokuskan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. C. Teknik artikulasi. Artikulasi suara adalah cara mengucapkan kata-kata sambil bersuara, meningkatkan cara agar pengucapan kata-kata agar mudah dimengerti. D. Teknik intonasi. Intonasi adalah teknik vokal yang berhubungan dengan ketepatan dalam membidik nada atau pitch control sehingga suara jernih, enak didengar, dan nyaring. E. Teknik pernapasan. Pernapasan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk dan keluar dalam mengucapkan kata atau kalimat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Teknik ekspresi. Kita lanjut untuk soal yang ke-8. Suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik, dan warna disebut ekspresi dalam A. Ekspresi dalam tari, B. Ekspresi dalam musik, C. Ekspresi dalam drama, D. Ekspresi dalam melukis, E. Ekspresi dalam puisi. Saya akan menjelaskan pilihan jawabannya terlebih dahulu mulai dari A sampai E. A. Ekspresi dalam tari. Ekspresi dalam tari adalah satu unsur utama terciptanya suatu tarian yang berupa bentuk ungkapan penjiwaan atau penghayatan atas peran atau gerakan tarian yang dilakukan oleh seorang penari. B. Ekspresi dalam musik. Ekspresi merupakan suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik, dan warna. Ekspresi sangat diperlukan dalam pementasan sebuah karya musik. C. Ekspresi dalam drama. Ekspresi adalah mimik wajah yang dikeluarkan dalam suatu adegan lakon sesuai dengan peran yang telah ditentukan dalam naskah. D. Ekspresi dalam melukis. Mengekspresikan sesuatu adalah bentuk ungkapan perasaan sehingga orang lain dapat mengetahuinya. Dalam seni lukis, pengungkapan ekspresi atau perasaan seniman adalah hal yang terpenting. Dan E. Ekspresi dalam puisi. Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, muka ekspresi maka harus sendu. Demikian pula, bila puisi mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah terlihat gembira.
Jadi jawaban yang tepat adalah B, ekspresi dalam. Alat musik tradisional Sasando berasal dari mana? A. Papua, B. Nusa Tenggara Timur, C. Bali, D. Denpasar, E. Nusa Tenggara Barat. Sebutkan ada berapa unsur-unsur musik? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, dan E. 9. Jawabannya adalah E, yaitu 9. Karena unsur-unsur musik itu ada 9, yaitu melodi, birama, irama, tempo, tangga nada, harmoni, timbre, dinamika, dan ekspresi. A. Riang, B. Bahagia, C. Bersemangat, D. Sedih. Jawabannya adalah D. Sedih. Alasannya, mengapa jawabannya D. Sedih? Karena tangga nada minor hanya menimbulkan kesan sedih dan suasana sendu dan haru. Kenapa tidak A, B, dan C? Karena itu tidak termasuk dalam tangga nada minor, tapi termasuk dalam tangga nada mayor. Tangga nada natural adalah A. Tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. B. Tangga nada yang menaikkan jarak antara nada. C. Tangga nada yang menurunkan jarak antar nadanya. D. Tangga nada yang menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Jawabannya adalah A. Alasannya, mengapa jawabannya A, tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya? Kenapa yang B dan C dan D bisa salah? Karena B, C, dan D tidak termasuk dalam tangga nada natural.